Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Parlemen semuanya. Sampurasun. Selamat Sampai. datang dan selamat menyaksikan podcast Rumah Rakyat. Mendengar, menanggapi, menginspirasi. Saya Fadil akan menjadi pemandu acara pada episode hari ini. Podcast Rumah Rakyat ini adalah program baru dari Sekretariat DPRD Kota Bogor sebagai tempat atau wadah untuk mengenal anggota DPRD Kota Bogor sekaligus untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan dan isu yang sedang hangat. Ya. Untuk itu saat ini sudah hadir tamu kita di episode ketiga dari fraksi Partai Demokrat sekaligus Ketua Komisi 1, Ibu Anita Primasari Mongan. Selamat datang Ibu, Sampurasun. Terima kasih, Ampes. Siap Ibu. Putih-putih, di belakangnya ada merah-merah putih. Oh iya, Indonesia Sangat banget. menunjukkan ya, Indonesia banget Bu ya. Oke, untuk itu kita akan membahas sedikit nih profil singkat dari Bu Anita, Ketua Komisi 1. Jangan buka aib. Oh tenang Bu, kita di sini nggak buka aib, nanti bikin acara lambe DPRD kayaknya kalau mau buka aib. Oke, Bu Anita ini adalah seorang perempuan yang lahir di Bogor tanggal 19 September tahun 1973. Beliau ini mengenyam pendidikan di S1 Ekonomi Manajemen Pemasaran dan melanjutkan studi S2 Pasca Sarjana Kajian Wanita dan Gender di Universitas Indonesia. Sekarang sedang mengambil program doktoral di IPB University, program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Ini cukup loncat-loncat Bu ya, dari manajemen pemasaran, wanita dan gender, oke, dan terakhir daya alam dan lingkungan nih. Ini bisa diceritakan nggak nih Bu? Sejarah perjalanan pendidikan Ibu nih. Siap. Jadi S1 itu ternyata berguna loh, karena dia kan manajemennya. Manajemen bahasa Indonesianya kan pengelolaan, ya kan? Nah, kemudian di S2-nya sebenarnya saya ngambilnya tuh FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Tapi ternyata nggak tahu kenapa saya minggir. Ke arah kajian wanita dan gender. Dan ternyata di situ saya magangnya justru di pemerintahan loh, di kementerian, di DPR RI. Bahkan saya pernah magang di Kota Bogor dulu di pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi memang ada ketika S3 pengelolaannya kita pakai, kemudian pengelolaan sumber daya alamnya itu ternyata berkaitan dengan kebijakan atau policy atau regulasi dari pemerintah. Jadi hubungan dihubungkan lah. Masih berhubungan Bu ya. Cuma lah. namanya aja mungkin yang berbeda ya. Padahal itu masih ada kaitannya Bu ya. Iya, ada kaitan betul. Saya jadi grogi, ada anak-anak IPB di sini. Jadi saya agak gimana gitu. Kampus tercinta bagi warga Kota Bogor dan Indonesia Bu ya. Salah satu juaranya IPB. Yes. Lalu kita lanjut di profil Bu Anita yang selanjutnya nih. Ternyata karirnya sebelum menjabat sebagai anggota legislatif nih Bu Anita sempat berkarir selama 15 tahun di perusahaan multinasional dan internasional di Jakarta. Ya. Jadi udah kenyang Bu ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang tuh jadi karyawan budak-budak korporat Bu ya. Oh sudah kenyang. Gimana Bu rasanya membandingkan kerja di korporasi dengan menjadi anggota legislasi? Gini ya, kalau di korporasi itu saya merasa saya cuma bisa ya bekerja seperti profesional, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa untuk membantu kemajuan masyarakat maupun kota saya. Jadi saya berpikir, saya kayaknya waktunya turun ke dunia politik. There's no power Bu ya untuk membangun masyarakat ya. Kurang. Oke. Lalu untuk pengalaman berorganisasi sendiri cukup banyak nih Bu Anita nih. Pertama di Partai Demokrat itu sebagai wakil sekretaris. Lalu di Pramuka juga aktif. Berarti harusnya manggil kakak nih, Kakak Anita. Sebagai bendahara Kuarcap Pramuka Kota Bogor. Lalu sebagai sekretaris Kerukunan Warga Kota Bogor atau KWB Kota Bogor yang banyak sekali bergerak di bidang-bidang sosial gitu. Lalu yang keempat ada Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Bogor dan kebanyakan bergerak di bidang sosial yang langsung menyentuh ke masyarakat. Memang beberapa yang mendapat garis bawahi itu sebagai
kehadiran Bu Anita di KWB, Bu ya, sempat beberapa kali menggelar acara-acara sosial seperti membagikan kacamata, lalu isbat nikah, menggelar nikah massal gitu. Iya. Tujuannya apa sih Bu untuk menggelar kegiatan-kegiatan sosial itu, Bu? Ya kan tadi sekali lagi saya bilang, kalau saya di dunia profesional saya mungkin cuma bisa sekedar ya melakukan kegiatan sosial dengan titip-titip gitu kan. Saya di dunia pemerintahan, masuk dalam dunia pemerintahan dan dunia organisasi masyarakat, saya bisa lebih luas dibandingin profesional biasa. Tujuannya ya keseimbangan. Hari ini saya ada di sini. Di mana Ibu itu? Boleh ditampilin sedikit? Kita intip-intip. Karena besok saya persiapan nikah ketiga. Oh, oke. Jadi untuk para followers yang belum nikah, silakan daftar ke Bu Anita. Nikah gratis. Utama nikah ke KUA, bukan ke saya dong. Bisa difasilitasi lewat KWB. Jadi nikahnya di Balai Kota. Ya kan, disaksikan langsung oleh Wali Kota dan Bu Anita. Yang membagikan buku nikah Wali Kota. Tuh, kapan lagi ya kan? Foto latar belakangnya bukan cuman panggung untuk apa Bu, panggung nikah Bu? Saya kebetulan belum nikah jadi nggak tahu sebutannya nih Bu. Ya udah percuma saya jelasin juga nggak ngerti deh. Tapi juga bisa langsung disaksikan oleh Wali Kota gitu. Yeah. Nah, tadi kan kita udah tahu nih profil singkat dari Bu Anita dan ceritanya menjadi anggota DPRD. Sekarang saya mau mengajak Bu Anita untuk lebih masuk kita ke dalam profil Bu Anita. Jadi saya akan membacakan beberapa fakta menarik gitu Bu ya. Dan Bu Anita nanti bisa menambahkan sedikit dan memberikan respon. Oke Bu? Jadi setelah kita kulik-kulik selama seminggu mungkin ya, kita tanya kanan, tanya kiri, bekerja seperti intelijen negara, kita tahu bahwa fakta ini cukup banyak dimiliki juga oleh anggota yang lain, tapi ini sangat khas gitu. Bu Anita ini suka sekali nyanyi dan main musik, bahkan eksis di Smule dan aplikasi-aplikasi nyanyi lainnya gitu. Dulu Bu Anita ini seorang vokalis band atau gimana sih Bu? Bisa diceritain nggak sih Bu? Iya, dari SMP. Dari SMP Bu ya? Iya, saya aktif vokalis band. Saya main alat musik tuh gitar sama piano. Manggung udah manggung kemana-mana aja nih Bu? Ya, manggungnya cuman ya panggilan-panggilan sekolah. Ya. Pentas seni, ngisi pentas seni gitu Bu ya? Ya, betul. Memang kalau bernyanyi tuh bisa melepaskan emosi Bu ya? Lepas jelas. gitu pasti semuanya Bu ya? Setuju sama saya nih followers. Pasti banyak. Oke. Kebanyakan tapi memang ada di Smule. Iya betul Bu, dan aplikasi Smule itu aplikasi yang paling banyak di-download di Indonesia loh Bu sebenarnya. Yang paling banyak digunakan tuh aplikasi Smule. Yes. Jadi memang kita suka nyanyi semua Bu ya. Emang. Lalu ada fakta yang menarik kedua nih. Bu Anita nih memiliki follower di Instagram sebanyak 2.300 orang atau akun gitu. Nah ini kan sudah menjadi gambaran nyata gitu Bu. Banyak gitu yang mengikuti Ibu. Nah, tapi Ibu melihat sosmed ini seperti apa sih Bu kalau di mata Ibu sosmed ini? Yang pasti bukan buat nyombong. Ya. Oke. Yang pertama pasti saya mungkin salah satunya untuk menyimpan foto-foto, video-video, kan nggak bilang tuh kalau di situ. Yang kedua, yang pasti saya ingin ada hal-hal yang bisa mengedukasi. Jadi apa yang saya share itu mesti ada sedikit quote, kutipan atau kegiatan-kegiatan yang kira-kira mengajak masyarakat agar lebih bisa inilah menginformasikan, mengedukasikan, menyemangati, menginspirasi ya gitu. Saya punya loh khusus nyanyi. Yang mau tahu rahasia berarti gak boleh disebar nih. Ini ada salah satu penonton kita yang request nih, Bu Anita nyanyi dikit dong Bu tuh katanya. Nanti di fraksi. Dari Mbak Vika. Oke. Dan terakhir nih, Bu Anita ini kan sudah 2 periode ternyata menjadi anggota DPRD Bu ya, sama yang sekarang Bu ya. Nah, kesan-kesannya itu seperti apa sih Bu menjadi anggota dewan setelah hampir mungkin 7-8 tahun ya menjadi anggota dewan?
Bisa diceritakan nggak sih Bu sedikit atau dibagi kepada penonton semua dan teman-teman kita semua? Kesan pertama yang harus saya sampaikan, jadi anggota dewan itu kerjanya nggak ada batas waktu. 24 jam, 7 hari seminggu, ketika ditelepon, ketika di WA ya harus gerak cepat. Kalau misalnya pas saya nggak bisa, mungkin tim saya harus gerak. Itu yang pertama. Jadi profesionalismenya dewan itu 24 jam, 7 hari seminggu harus bisa dikontak dan harus bisa, kalau disapa harus jawab, kalau enggak, wah, wakil rakyat. Memang wakil rakyat itu harus siap sedia melayani rakyat, Bu ya? Yes. Iya. Baik. Tadi kita sudah mengulas sedikit nih profil tentang Bu Anita. Tapi karena Bu Anita sudah menyinggung sedikit tentang profesional, ini tuh sangat berkaitan dengan isu yang akan kita angkat, yaitu terkait keberadaan atau penyelamatan aset-aset di Kota Bogor yang seharusnya tuh bisa dikelola secara profesional agar aset ini tidak hilang atau tidak terdata sama sekali gitu. Nah, ngomong-ngomong soal aset Kota Bogor, ini kan beberapa tahun belakangan ini Komisi 1 yang sangat menyoroti tentang keberadaan aset, Bu ya, terutama aset-aset yang belum disertifikasi. Sebenarnya tuh berdasarkan hasil rapat Komisi 1 dan Mitra Kerja, ada berapa banyak sih Bu aset kita, Bu? Yang mungkin teman-teman juga nggak tahu nih gitu. Dan sebenarnya sudah sejauh mana gitu pembahasan tentang penyelamatan aset-aset yang ada di Kota Bogor. Oke, sebelum kita lebih lanjut membahas kemana aset-aset Kota Bogor, saya boleh cerita dulu dikit. Boleh, silakan Ibu. Jadi pertama kali dulu kami diminta untuk melayani di Komisi 1, ya kami di awal tahun 2021, jujur kami semua tuh masih berpikir-pikir dan masih meraba-raba. Kira-kira apa ya yang akan kita perjuangkan, apa ya yang akan kita kawal sepanjang tahun 2021 di Komisi 1. Nah, sampai satu hari kita ada kegiatan berkunjung ke satu instansi pemerintah. Saya lupa itu di Kota Bogor apa di luar Kota Bogor, tapi yang jelas di instansi pemerintah lah. Ya, ketika kami pulang tuh ada banner terpampang. Ya, dan kami melihat semua dan membaca tulisan yang terdapat di dalam banner tersebut. Tulisannya cukup menginspirasi, menggerakkan kami untuk melakukan sesuatu. Apa itu Bu tulisannya, Bu? Ya, mungkin banyak yang sudah pernah baca, tapi ini tulisannya umum sih. Arsip hilang, aset melayang. Kalimat ini kan menohok banget ya. Arsip hilang, aset melayang. Nah, di situ kami langsung berpikirnya langsung ke aset. Wah, kalau gitu kita bergerak nih untuk memperjuangkan dan mengawal aset-aset Kota Bogor. Nah, di situ kita mulai rapat-rapat kerja dengan SKPD terkait, mulai juga rapat kerja bersama internal Komisi 1. Dan ternyata dari hasil-hasil rapat dari apa yang kita bahas selama ini, satu masalah. Masalah apa yang itu, selama ini mungkin tidak pernah dilirik, masalah yang selama ini ya gaungnya juga mungkin nggak ada ya. Saya belum pernah dengar ada orang perjuangan ini gitu loh. Ya, jadi ketika ditanya soal mana aset-aset Kota Bogor gitu, sebenarnya kita belum bisa jawab. Kenapa? Karena pengarsipannya belum rapi. Nah, kita bicara arsip sekarang. Nah, ini yang nggak pernah dilirik orang, yang nggak pernah dijadikan sesuatu yang strategis. Tapi saat itu bagi kami ini adalah satu yang vital, yang seperti jantung pada manusia. Arsip itu bisa jadi masalah, arsip itu bisa jadi solusi. Arsip bisa jadi masalah ketika kita ada sesuatu yang dibutuhkan untuk ditelusuri, ternyata arsipnya hilang, arsipnya nggak ketemu, jadi masalah dan berceceran kemana-mana. Tapi arsip juga bisa jadi solusi ketika nanti 20 tahun ke depan ada masalah tentang satu tanah yang antara pemerintah dengan masyarakat, tapi kita rapi nih dokumennya, diarsipkan. Nah, itu dia bisa menjadi solusi. Jadi arsip itu sebenarnya vital buat kami. Arsip aman, aset rapi, aman gitu. Sedangkan sejauh ini arsip itu masih dipandang sebelah mata mungkin Bu ya. Jelas. Di Kota Bogor ya terutama ya. Nah, bahkan makanya dari Komisi 1 silakan Bu lanjut. Ya, dari Komisi 1 itu di awal sampai sekarang itu masih terus menggaung-gaungkan, mendorong semua SKPD di pemerintahan Kota Bogor
untuk merapikan dokumen mereka dan mengarsipkannya di SKPD masing-masing. Kemudian melaporkannya ke dinas arsip. Ini yang tidak pernah dilakukan mungkin. Jadi kalau ya, jadi kita selama ini pernah berkunjung ke dinas arsip ya, masuk ke ruangan arsip, Instagramable banget itu ruangan. Ini ada sekdis arsip ada di sini, saksi. Oh iya, Pak Dudi. Ya, jadi, halo Pak Dudi. Dan itu ruangan itu bagus, cuman sayang kecil. Dan juga saya tanya arsipnya tuh nggak lengkap lah ya, karena kan tidak ada yang melaporkan, tidak dikumpulkan dengan sedetil-detilnya gitu kan. Nah, yang ada pengalaman saya itu ketika masuk ke satu ruangan, lorong, kan lorong-lorong, ada lampu, lampunya kan biasa ya, dia move sensor, jadi ketika masuk dia baru nyala. Ya tapi di situ saya tanya di sini arsip apa, saya tanya. Ini arsip lama, arsip dari zaman dulu ada, dari zaman-zaman Belanda kali ya. Saya ngerasa agak-agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya, agak merinding di situ. Auranya beda, gitu kan? Saya berpikir mistis gimana gitu ya? Ada sekdisnya di sini. Jadi saya pikir arsip ini sebenarnya sakral loh. Sakral, karena apa? Ini titipan leluhur-leluhur kita supaya anak cucunya ke depan nggak bermasalah. Gitu. Jadi, I see. Ya, kita mau punya perpustakaan kan? Perpustakaan yang betul. Katanya desainnya canggih, katanya. Canggih sekali. Saya berbagi sedikit ini di luar negeri, ada di perpustakaan pasti ada satu ruangan di negara-negara maju ya. Ada satu ruangan, namanya ruang arsip, tapi di perpustakaan. Tapi ketika masuk ke dalamnya, isinya komputer semua. Digitalisasi berarti Bu ya? Digitalisasi arsip. Jadi begitu misalnya nih kayak Fadil, 20 tahun kemudian mau searching tentang Anita Primasari Mongan. Itu kalau di sana, itu bisa keluar semua dalam bentuk korannya juga ada, berita-berita saya di koran. Terus semua catatan tentang saya ada, gitu. Itu kira-kira kalau di luar negeri seperti itu. Nah, pemerintah perlu kayak gitu. Supaya dari sengketa-sengketa permasalahan seperti itu. Ya, jadi permasalahan, permasalahan itu kan ternyata pertama aset itu bisa terjaga aman jika arsipnya aman. Arsip yang aman itu kalau arsip yang sudah rapih dan mungkin sudah terdigitalisasi sehingga mudah untuk mengaksesnya Bu ya di kemudian hari jika kita membutuhkan arsip-arsip tersebut. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, kita ini langkahnya sudah sampai mana sih Bu untuk mencapai itu semua? Dan DPRD itu mendorongnya seperti apa dan kebijakan apa saja nih yang akan diambil oleh DPRD khususnya Komisi 1 yang memang menaungi bidang tersebut gitu? Ya, jadi dari awal memang kami kan udah mendorong tadi ya. Awalnya mungkin kami salah melihatnya secara makro ke aset dulu. Tapi ternyata masalahnya bukan di aset tapi di arsip, ya kan? Nah, selama ini kita mengajak semua SKPD, terutama SKPD, semua pasti punya aset ya, aset daerah Kota Bogor itu pasti punya. SKPD semua menginventarisir aset-aset yang dimiliki sambil mencari-cari informasi, menelusuri aset-aset Kota Bogor yang ada di kota maupun di luar kota. Kan ada tuh. Nah, dilaporkanlah semua dalam bentuk dokumen yang rapi dicatatkan ke Badan Aset Daerah. Kita mendorong sampai situ. Kemudian dari Badan Aset Daerah kita mendorong agar ini tuh diamankan secara legal. Surat-suratnya itu harus ada sertifikatnya, ada semuanya resmi. Jadi untuk kemudian hari kalau ada masalah apa-apa kita ada bukti otentik secara hukum. Ya. Kemudian nanti setelah diinventaris, diamankan, sudah dicatat, ya dilaporkanlah ke dinas arsip. Ini yang selalu dilupakan. Ya, jadi dinas arsip itu harus punya, dan bisa ya. Jadi digitalisasi arsipnya itu nanti di perpustakaan itu mimpi kita. Makanya kita ada rencana mau sidak nih ke perpustakaan Kota Bogor. Katanya udah jadi ya. Ya nanti mudah-mudahan mimpi kita sama-sama bahwa arsip kedepannya bisa diakses secara digital. Ruang arsip yang penuh dengan komputer, bukan dengan kertas-kertas lagi. Bukan lagi kertas-kertas yang sudah umur bertahun-tahun Bu ya. Iya, bukan. Dan karena ini menjadi karena kan ASN itu bergantian 10 tahun, 20 tahun berbeda-beda. Kalau itu tidak disimpan rapi secara digital bisa hilang.
Kalau digital kan jejaknya bisa ditelusuri. Yeah. Cuman satu, infrastruktur untuk supaya tidak kena hacker, supaya aman itu siap. Tidak semua bisa akses ke sana. Jadi begitu akses tidak bisa diunduh, hanya dengan izin tertentu bisa diunduh. Gitu. Oke, jadi sarana dan prasarana penunjangnya juga harus disiapkan secara matang juga, Bu ya. Ya, saya lihat menyiapkan sih SDM juga. Pemerintah sedang berbenah sih arsip ini. Karena kita tahu juga Kota Bogor kan sedang menuju ke kota Smart City, Bu ya. Kota Bogor Smart City. Dan itu sudah menjadi salah satu cikal bakalnya, Bu ya. Iya, betul. Mudah-mudahan. Jadi, jadi seperti itu teman-teman. Permasalahan aset mungkin yang kita tahu kan sejauh ini cuman, tanah ini, tanah itu, gedung ini, gedung itu. Tapi untuk menyelesaikannya itu tuh lebih mendasar, lebih mikro, melihat lebih dalam, Bu ya. Lebih jauh di mana masalah arsip, pencatatan itu menjadi sangat penting. Dan ini yang harus segera dibenahi, Bu ya, oleh semua stakeholder. Tidak hanya 1-2 instansi, tapi semua instansi, Bu ya. Jadi kalau misalnya dibilang kemana aset-aset hilang, sebenarnya bukan hilang, tapi ya itu coba ditelusuri dulu dokumen-dokumennya, ya catatkan, diamankan, dirapikan. Insya Allah sih nggak ada yang hilang. Ya, karena tidak ada yang hilang. Yang hilang tuh cuma rasa sayang kepada mantan aja, Bu ya. Awas, ada rekan saya ini dari Komisi 1 tuh Restu, Bro Restu. Siap, Pak Restu. Selamat bergabung. Tapi ngomong-ngomong tentang perjuangan dan semangat kerja Komisi 1 tidak hanya sampai di permasalahan aset. Yang terbaru ini kita tahu nih isu yang sangat hangat dalam pembahasan rancangan APBD 2022 dan hasil perjuangan dari teman-teman DPRD di Komisi 1 itu adalah meningkatkan dan memaksimalkan anggaran kelurahan. Dan ini menjadi cikal bakal pembangunan pemulihan ekonomi di skala mikro yang memang sejauh ini belum, mungkin sedikit terlupakan karena adanya pandemi, Bu ya. Mungkin bisa diceritakan, Bu, tentang perjuangan Komisi 1 dalam mengangkat isu anggaran kelurahan ini, Bu. Karena ini sudah beberapa tahun mungkin jarang terekspos atau belum pernah terekspos juga mungkin. Silakan, Bu Anita. Baik, terima kasih. Jadi saya apresiasi dulu setinggi-tingginya untuk semua rekan-rekan Komisi 1, dari mulai pewakil ketua, dari sekretaris dan seluruh anggota Komisi 1. Kita satu napas, kita satu perjuangan. Dari awal kita sudah, pengawalan kita nggak pernah bertentangan gitu. Sampai yang terakhir kemarin terkait anggaran kelurahan yang dikirim lewat dana kecamatan. Ya. Jadi yang kita tahu 2 tahun ini kan kita udah pontang-panting dengan pandemi. Pasti anggaran semua fokus ke pandemi. Nah, tapi kan alhamdulillah sampai bulan Desember nih 2021 kita masih bisa bertahan ya, puji syukur. Nah, cuman ya memang anggaran kita harapkan di tahun 2022 itu mulai kembali berangsur-angsur normal. Kan harusnya ya. Cuman kita pahami bahwa anggaran yang kemarin tidak dipakai untuk pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat yang kemarin itu buat pandemi, sekarang kami perjuangkan lagi untuk mengingatkan kembali pemerintah Kota Bogor untuk kembali mengarahkan anggaran itu untuk pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat. Tapi jangan secara makro dulu, jangan secara kota dulu, karena pembangunan yang di kota tuh belum tentu bisa ke bawah-bawah, gitu kan? Kita melihatnya coba perjuangkan dulu dari skala mikro, dari RT RW kelurahan. Ya, ini menurut Undang-Undang 23 2014 pasal 230, terus menurut PP 17 2018 kalau nggak salah pasal 30, Perwali yang terbaru tentang anggaran kelurahan di 2019 pun mengatakan bahwa seharusnya minimal 5% dari PAD Kota Bogor dikurangi dana alokasi khusus. Jadi kurang lebih kelurahan itu bisa dapat 1,3 M minimal. Untuk pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat. Ya, cuman sepertinya pemerintah belum memprioritaskan ke sini. Masih melihat secara makro. Padahal penyelenggaraan vaksin bisa berhasil sampai sekarang 88%,
bukan dari kota, tapi dari RT RW, lurah, camat, semua akhirnya semua bisa. Jadi memang segala sesuatu jangan dilihat dari makro, kita mulai melihat dari skala kecil. Kecil, jadinya kalau disatukan kan besar. Iya, siap Bu. Nah, karena membahas anggaran kelurahan ini kan juga sangat berkaitan dengan adanya Musrenbang ya, Musyawarah Rencana Pembangunan yang saat ini juga masih sedang berjalan untuk tahun 2023. Nah, dari jika nih Bu, jika anggaran kelurahan ini dimaksimalkan 1,3 miliar, kan kita tahu bahwa banyak sekali kasus di Musrenbang itu usulan-usulan masyarakat yang tidak bisa terakomodir. Apakah dengan maksimalnya anggaran kelurahan ini tidak ada lagi tuh program-program yang tidak terakomodir di masyarakat. Jadi pembangunan benar-benar kita mulai dari bawah gitu, Bu. Selain pembangunan fisik ya tentunya. Jadi masyarakat ini kan kalau di Musrenbang kelurahan kan kita selalu meminta mereka untuk prioritas karena anggarannya terbatas sekarang, ya kan? Sedikit demi sedikit minimal kalau nanti kita bisa dapat 1,4 M, ya dikembangkan lagi lah sesuai kebutuhan. Jadi misalnya infrastrukturnya rapi semua, nggak ada yang gelap, nggak ada yang jelek jalannya. Terutama sepanjang Sungai Ciliwung nggak bermasalah lagi. Itu kalau itu semua sudah rapi kan enak satu kota juga. Ya, selain itu tentunya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan kan nggak cuma secara fisik, tapi secara pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik semua harus jalan, semua harus gerak. Ya mudah-mudahan dengan minimal 1,3 M ke depannya makin nambah, ya lama-lama bagus juga Kota Bogor. Jadi di setiap wilayah tuh bisa memiliki atau mengembangkan potensi dari wilayahnya sendiri, Bu ya? Iya, betul. Iya. Karena seperti sekali lagi kita kembali melihat vaksin. Ketika dilakukan dengan skala kota sulit untuk mencapai target. Tapi ketika mulai ke skala RT, RW, lurah semua bergerak, satu kota akhirnya dapat 88% kita sudah. Iya. Dan ditargetkan sampai akhir tahun ini sudah mencapai 90%, Bu ya? Mudah-mudahan. Bahkan 100%, Bu ya? Sama, pembangunan pun gitu. Makanya kita perjuangkan, cobalah prioritaskan sekarang ke kelurahan-kelurahan. Karena pasti banyak yang terdampak lah secara ekonomi, sosial, budaya, lingkungan itu pasti terdampak. Iya. Jadi memang pembangunan yang baik itu pembangunan dari bawah, bottom up, Bu ya. Jadi kita tahu menakar kebutuhan masyarakat apa dan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di kota itu sendiri. Dan tadi saya lupa nge-mention Bu Anita ini dapilnya tuh di Tanah Sareal, Bu ya. Oh, iya. Ya, Bu Anita ini dapilnya Tanah Sareal. Dan Tanah Sareal itu sangat terkenal sebagai wilayah yang memiliki beberapa produk-produk UMKM. Ya kan? Seperti makanan-makanan gitu kan, jajanan, bahkan perabotan juga ada yang dibangun di Tanah Sareal. Ibu sebagai anggota DPRD dari Dapil Tanah Sareal melihatnya ini sebagai potensi nggak sih Bu untuk mengembangkan wilayah ini UMKM ini? Iya kan? Ya makanya saya bilang tadi anggaran untuk kelurahan itu bukan cuma pembangunan sarana prasarana, tapi pemberdayaan masyarakat itu ya harus lebih diberdayakan. Karena membangun masyarakat itu adalah cikal bakal kemajuan sebuah bangsa gitu. Betul. Iya, betul sekali. Si cakep. Kayak baca pantun, Bu ya. Jadi karena tadi kita sudah mengulas sedikit isu-isu dan juga perjuangan dari Bu Anita dan teman-teman anggota DPRD di Komisi 1, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Bu dari penonton-penonton kita, Bu. Pertanyaan yang pertama nih ada dari Andika Rido. Dia menanyakan terkait aset. Ditanyakannya langsung ke Bu Anita nih. Aset yang berpotensi menjadi sumber retribusi pendapatan daerah apa aja sih Bu di Kota Bogor dan apakah sudah maksimal itu? Nah, ini saya tadi lupa bahas. Oke, kebetulan ada yang nanya juga Bu ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada satu lagi yang digaung-gaungkan didorong oleh Komisi 1 untuk semua SKPD, yaitu optimalisasi aset. Pemanfaatan aset untuk menambah-nambah penghasilan daerah Kota Bogor. Jadi memang selama ini ada aset-aset yang belum maksimal ya, pertanyaan ini memang harus diinformasikan ke masyarakat
bahwa memang masih banyak aset-aset yang belum maksimal, belum optimal dimanfaatkan, sehingga belum bisa menghasilkan atau menambah penghasilan asli daerah Kota Bogor. Kita terus mendorong kok. Kita lagi menelusuri, menginventarisasi aset yang memang seharusnya dioptimalkan pemanfaatannya. Ada banyak. Dan terkait penyelesaian ini juga Komisi 1 sudah menjembatani ya antara BPN dan juga BKAD Bu ya, kalau tidak salah ya, untuk menjalin sinergitas ya dalam pendataan aset ini Bu ya. Kita kerja sendiri tuh nggak bisa, cuma satu dinas doang tuh nggak bisa. Untuk para penonton lain yang ingin menanyakan atau memberikan pertanyaan ke Bu Anita, silakan langsung tulis di komen, nanti akan langsung dibacakan. Lalu juga terkait dengan sinergitas, memang sebuah sinergitas ini memang harus dibangun Bu ya. Yes. Sejak sekarang gitu, karena tidak ada superhero, bahkan superhero pun sekarang membuat tim gitu, Avenger kan. Kita tahu Iron Man ya kan, Spider-Man, mereka bersatu, bahkan Batman dan Superman pun bersatu gitu. Nah, kalau Bu Anita sendiri melihat sinergitas ini untuk membangun Kota Bogor tuh seperti apa sih Bu? Aduh, saya yakin lah pemerintah Kota Bogor ini sedang bebenah. Habis pandemi ini semua bebenah lebih baik, saya yakin. Dan kami dari DPRD terus mendorong lah hal ini, karena ya sebelumnya mungkin yang tadinya tidak mau bersinergi, lama-lama dengan adanya pandemi kemarin, pengalaman kita semua bergerak, semua bersinergi. Nah, ini akan lebih memudahkan kita ke depannya, antara KPD, antara DPRD dengan pemerintah kota, kita semua bisa bersinergi. Semua demi kepentingan masyarakat. Gimana juga retribusi pajak yang dibayarkan masyarakat, ya harus kembali ke masyarakat. Ya, itu harus kembali dirasakan oleh masyarakat. Oke. Ada lagi nih Bu yang bertanya nih dari Ayu. Bu, saya pengen nyetak KTP, sekarang gimana Bu ya caranya? Nah, ini kemarin kebetulan juga Komisi 1 habis jalan-jalan Bu ya. Kok ini jadi panjang kemana-mana? Bahasanya bukan jalan-jalan. Ini pertanyaannya nih, pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik nih, bikin KTP nih. Iya, sekarang alhamdulillah saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor. Luar biasa inovasi yang dilakukannya, merupakan legacy, warisan untuk pemimpin-pemimpin selanjutnya. Sekarang untuk bikin KTP mudah, datang aja. Kalau bisa online, kalau online langsung ambil di drive-thru, pakai Gojek juga bisa, langsung ambil. Oh, pakai Gojek bisa ya? Bisa. Ya, tapi kalau misalnya nggak online, datang 5 menit selesai. 5 menit selesai. Ini saya bukan ngada-ngada, saya datang sendiri waktu itu, diam-diam, saya nanya, semua jawabannya sama. 5 menit selesai. 5 menit selesai ya, dan itu sebuah ganti foto, kemajuan hidup ya. Ganti foto biar lebih cakep, itu bisa 2 menit. 2 menit aja. 2 menit. Ganti foto 2 menit, nggak ada lagi foto yang manyun, belum siap Bu ya. Nggak ada. Seumur hidup, semua foto. Iya, seumur hidup kelihatan gitu. Ya, betul. Silakan. Jadi untuk masyarakat yang mungkin dulu pengen bikin KTP, ngantrinya lama. Iya, pelayanannya lama. Bahkan sempat ada berita bahwa orang tuh ngantri pengen nyetak KTP, sampai ngantri itu sendalnya doang tuh di Dukcapil Bogor sekitar 3-4 tahun yang lalu. Ya, itu udah nggak ada sekarang. Betul, sekarang lebih mudah. Sekarang lebih mudah. 5 menit beres. Kalau ada apa-apa silakan adukan ke Bu Anita. Oh, siap. Siap menjawab semua keluhan masyarakat. Oke, ada lagi pertanyaan nih Bu dari Arif. Pertanyaannya, kapan Bu kegiatan KWB lagi yang bagi-bagi kacamata dan juga nikah massal? Nikah massal baru besok Bu ya? Iya. Ya, mungkin itu bocoran sedikit Bu kegiatan. Oke. Jadi kalau kayak KWB itu punya 3 rutin ya, 3 kegiatan rutin. Yang pertama isbat nikah massal. Ini bukan ajang poligami loh. Ini bukan ajang poligami. Kalau yang udah nikah beneran tercatat, kemudian mau nikah lagi harus ada surat cerai. Ya, kalau misalnya cerai mati harus ada surat kematian. Itu penting, itu vital ya. Kalau nggak ada itu nggak bisa dilayanin. Kedua, pembagian sembako itu hampir rutin lah. Semua organisasi masyarakat pasti melakukan itu. Ya, itu tiap tahun. Dan yang ketiga, memang pembagian kacamata itu juga setiap tahun sekali. Ya mudah-mudahan segera ya, tahun depan ada lagi 2022. Nanti kami pasti kabarin.
Oke. Dan saya akan menjadi orang yang pertama yang mengajukan. Karena saya juga pengguna kacamata, Bu. Banyak banget. Oke. Jadi tadi kita sudah membahas isu. Banyak banget, Bu, ya isu yang kita bahas ya. Padahal kita rencanain cuma satu. Iya. Jadi memang pertama itu isu aset yang menjadi isu concern utama dari Komisi 1. Dan kuncinya adalah arsip, ada di arsip. Menyelamatkan arsip, bagaimana kita mencatat arsip, melaporkan arsip, dan mendigitalisasi arsip. Lalu yang kedua, ada juga anggaran kelurahan di mana yang ditekankan oleh teman-teman Komisi 1 dan DPRD juga adalah pembangunan itu harus dilihat dari mikro. Ya. Tidak bisa dilihat dari kacamata besar saja, karena kita pasca pandemi membangun dari bawah. Dan bahkan tadi wanita memberikan contoh, vaksinasi pun bisa sukses karena dibawanya dari bawah gitu, dari tingkat RT, RW, dan kelurahan. Dan juga tadi untuk pertanyaan-pertanyaan, ada juga tentang KTP, 5 menit jadi, dan juga kegiatan KWB setiap tahun pasti ada. Pokoknya nantiin aja, kepoin aja terus Instagramnya Bu Anita Primasari Wongan, oke? Oke. Nanya nih. Oh, ya, kita belum dapat pertanyaan lain ya. Siap. Aja bahwa perizinan juga semua lebih mudah. Ya. Birokrasinya juga dipersingkat. Nanti boleh tanya-tanyalah kalau soal perizinan. Oke. Karena setahu saya sekarang juga sudah OSS, Bu ya. Semua sudah melalui sistem ya. Betul. Tapi juga tinggal upload aja. Dalam proses kayak surat-surat rekomendasi dan sebagainya. Dulu kan agak panjang ya prosesnya. Sekarang jadi satu semua akan dibahas jadi satu SKPD, yaitu PUPR. Oke. Dan juga kalau untuk ingin ngurus berkas-berkas administrasi lain pun sekarang Kota Bogor sudah punya MPP, Bu ya. Yes. Mall pelayanan publik. Jadi semuanya lebih mudah gitu. Oke, mungkin Bu Anita ada pesan-pesan nih yang ingin disampaikan kepada penonton semua, Sobat Parlemen, followers Bu Anita. Apa nih Bu, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada penonton semua nih? Mungkin untuk menyongsong 2022. Jadi jujur kita semua kemarin tuh melewati pandemi tuh susah banget ya. Nah di tahun ini kita kan bersyukur ya sampai udah akhir tahun ini kita masih bertahan, kita sehat, kita selamat, panjang umur. Nah saya berharap ke depannya semua lebih baik lagi. Sinergitas yang tercipta di antara semua stakeholder itu semata-mata demi kebaikan semuanya. Jadi jangan ada lagi dusta di antara kita. Gitu. Ya, ke depan pasti saya yakin semuanya akan lebih baik, insya Allah. Tapi juga harus ada goodwill dari semua pihak, ya, untuk bisa menjadikan lebih baik lagi. Kota Bogor ini saya yakin pemerintah ini susah payah juga dalam membangun. Tapi karena dulunya mungkin tidak ada sinergitas, tapi kalau sekarang dengan semua bersinergi, insya Allah ke depannya lebih baik. Dan juga jangan lupa harus tetap optimis, ya Bu ya, optimis dan semangat terus. Oke, terima kasih Bu Anita. Hanya optimis yang bisa mengalahkan virus corona. Nah, itu dia, hanya optimis yang bisa mengalahkan virus corona. Quotes dari Bu Anita hari ini. Oke, terima kasih Bu Anita. Sama-sama. Oke, semoga lancar besok acaranya di Balai Kota. Amin. Terima kasih. Ya. Jadi nantikan lagi podcast-podcast berikutnya dari Podcast Rumah Rakyat. Kalau ada yang mau menyarankan isu untuk dibahas di Podcast Rumah Rakyat, bisa langsung komen atau DM di Instagram DPRD Kota Bogor. Jadi untuk Bu Anita, terima kasih sekali lagi karena sudah meluangkan waktu. Tidak terasa nih kita sudah berbincang hampir 1 jam Bu ya. Karena Bu Anita juga padat agendanya. Iya Bu, udah hampir 1 jam kita berbincang. Karena Bu Anita juga kelihatannya padat, semoga besok sukses. Terima kasih untuk para penonton semua. Saya Fadil, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Anita. Dadah.